Kesalahan yang keempat, biasanya mams atau bunda setelah membuat susu, kemudian akan dikocok itu dipegang ujung dotnya ya. Jadi itu sangat tidak boleh ya, karena dikhawatirkan tangan kita ada kuman misalnya, itu tidak boleh ya. Jadi setelah membuat susu, susunya ditutup terlebih dahulu ya. Setelah ditutup baru dikocok secara perlahan-lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Adeva dan Bunda. Kali ini Bunda mau sharing lagi nih sesuai dengan pengalaman Bunda. Dan juga Bunda mau berbagi tips ya, dan hal-hal apa saja nih yang biasa kita lakukan pada saat menyediakan susu untuk si kecil. Di sini Bunda punya 7 hal, dan ini harus dihindari ya mams ya, karena ini sangat berbahaya untuk si kecil. Jadi tolong dihindari ya mams ya. Nah di sini Bunda akan jelaskan sebanyak 7 poin. Kesalahan yang pertama, jadi biasanya mams atau bunda-bunda di rumah itu menggunakan air yang terlalu panas. Ini sangat bahaya ya mams ya. Jadi jangan sampai pada saat kita sediakan susu untuk si kecil menggunakan air yang terlalu panas. Jadi airnya itu harus direbus terlebih dahulu ya, ini cara yang benar, sekitar 70 hingga 100 derajat Celcius. Setelah itu kita diamkan sekitar 30 menit sampai dengan airnya hangat kuku ya, atau suam-suam kuku. Lalu kita buatlah susunya ya. Nah seperti itu adalah kesalahan yang pertama, dan ini harus diperbaiki ya mams ya. Kemudian untuk airnya juga jangan menggunakan air yang direbus secara berulang-ulang. Misalnya nih, biasanya mams di rumah ada termos panas. Jadi termos panasnya ini karena sudah dingin, biasanya airnya direbus lagi. Itu sangat tidak bagus ya. Jadi jangan ditiru ya, jangan diulangi jika yang pernah melakukannya. Jadi mams, airnya cukup direbus sekali. Setelah itu didiamkan kurang lebih 30 menit. Nanti jika sudah suam-suam kuku barulah dibuatkan susu ya, atau disajikan untuk susu si kecil. Untuk kesalahan yang kedua, biasanya mams pada saat menyediakan susu atau menyiapkan susu untuk si kecil, ini bubuk susunya dulu yang ditaruh terlebih dahulu, itu sangat tidak direkomendasikan ya. Jadi buat mams mungkin yang kemarin-kemarin memberikan susu atau menyediakan susu formula untuk si kecil, yang pertama itu dimasukkan bubuk susu dulu, itu sangat tidak benar ya. Jadi yang benar itu adalah masukkan terlebih dahulu airnya, air hangat ya, yang suam-suam kuku tadi, barulah diberikan susu formulanya. Jadi ini untuk memperoleh takaran yang pas ya. Jadi takaran itu harus pas, misalnya 90 ml. Jadi harus airnya terlebih dahulu ya yang dimasukkan. Untuk kesalahan yang ketiga ya, memasukkan susu bubuk terlalu banyak atau terlalu sedikit ya. Jadi ini juga sangat tidak boleh ya mams ya. Karena jika misalnya susu formulanya terlalu banyak, itu nanti akan berpengaruh kepada kesehatan si kecil. Misalnya si kecil susah BAB atau bisa dehidrasi ya karena kekurangan cairan. Kemudian jika susunya kurang, itu juga sangat berpengaruh banget pada si kecil. Jadi si kecil akan kekurangan nutrisi. Jadi harus pas ya mam ya, sesuai dengan takaran. Dan pada saat menyediakan susu menggunakan sendok takar ya. Jadi jangan mengira-ngira kira-kira berapa ya. Jadi harus sesuai takaran ya. Karena menurut pengetahuan Bunda, di semua susu formula itu sudah ada takarannya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan sampai salah ya mams ya. Itu adalah kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat, biasanya mams atau bunda setelah membuat susu, kemudian akan dikocok itu dipegang ujung dotnya ya. Jadi itu sangat tidak boleh ya, karena dikhawatirkan tangan kita ada kuman misalnya, itu tidak boleh ya. Jadi setelah membuat susu, susunya ditutup terlebih dahulu ya. Setelah ditutup baru dikocok secara perlahan-lahan. Jadi itu adalah cara yang benar ya. Jadi jangan dikocok dipegang ujungnya. Jadi harus ditutup terlebih dahulu ya mams ya. Kita lanjut ya mams, untuk kesalahan yang kelima yang biasa dilakukan oleh mams atau bunda di rumah adalah memberikan susu yang suhunya terlalu panas. Nah ini juga harus hati-hati ya mams ya, karena biasanya kan kita habis membuat susu atau menyiapkan susu langsung diberikan ke si kecil, itu jangan ya, tetapi diteteskan dulu di pergelangan tangan nih seperti ini. Kira-kira
Ini udah suam-suam kuku, jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, jadi anget-anget aja ya suam-suam kuku gitu, barulah diberikan ke si kecil ya. Ini agar tidak melukai lidah atau mulut si kecil ya, jadi harus anget-anget saja, jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu dingin. Itu adalah kesalahan yang kita lakukan ya, yang sering kita lakukan yang kelima, poin yang kelima. Untuk poin yang keenam, memberikan sisa susu formula kepada si kecil. Misalnya nih, si kecil habis menyusu, susunya nggak habis, langsung disimpan ya, nanti lagi minumnya. Padahal itu sangat tidak bagus ya. Apabila susu formula sudah didiamkan lebih dari 1 jam, itu sudah tidak bagus untuk dikonsumsi oleh si kecil. Karena itu sudah mengandung bakteri ya. Jadi, apabila si kecil sudah selesai menyusu, buanglah susu sisa tersebut. Dan apabila si kecil ingin menyusu kembali, bisa dibuatkan susu yang baru agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti misalnya sakit perut ya atau diare. Jadi, tidak boleh ya Mams ya diberikan sisa susu yang sudah lebih dari 1 jam. Apalagi misalnya sisa susunya dimasukkan ke dalam lemari es atau ke dalam kulkas, itu juga tidak boleh ya Mams ya. Jadi pada saat membuat susu, kalau bisa langsung dihabiskan, dan apabila tidak habis langsung dibuang saja ya, jangan didiamkan lebih dari 1 jam atau bahkan berjam-jam. Itu adalah poin yang keenam. Kita lanjut untuk poin yang ketujuh, memanaskan atau menghangatkan susu dengan menggunakan microwave. Ini sangat tidak disarankan ya. Biasanya kan Mams di rumah, pengen yang praktis, menggunakan microwave aja. Jangan ya Mams ya, karena apa? Ternyata setelah Bunda pelajari, untuk microwave ini panasnya itu tidak merata ya. Jadi sebagian panas, sebagian enggak. Ada yang panas banget, ada yang dingin banget. Jadi itu sangat tidak bagus ya untuk menghangatkan susu. Microwave ini hanya digunakan untuk menghangatkan makanan ya. Jadi untuk susu si kecil jangan menggunakan microwave. Karena ini untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya susu formulanya ada yang panas, ada yang dingin, itu bisa melukai mulut atau lidah si kecil ya. Jadi kalau misalnya susu formulanya ada yang panas, ada yang dingin, itu bisa melukai mulut dan juga lidah si kecil. Jadi Mams harus berhati-hati ya, jangan sampai memanaskan susu formula dengan menggunakan microwave. Jadi bisa dipanaskan menggunakan air mendidih, kemudian ini susunya ditutup terlebih dahulu ya, ditutup rapat terlebih dahulu, setelah itu dipanaskan ya dalam air yang mendidih. Seperti itu, jangan menggunakan microwave ya Mams ya. Itu adalah 7 kesalahan yang sering kita lakukan pada saat menyiapkan susu formula untuk si kecil. Oke Mams, jadi itu adalah hal-hal yang ingin Bunda sampaikan kepada semuanya, kepada Mams atau calon Mams juga, teman-teman atau bapak-bapak juga nggak apa-apa ya, yang memiliki bayi atau balita boleh ya. Nanti kalau misalnya Mamsnya nggak sempat nonton, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, khususnya ini juga buat ibu-ibu yang baru jadi ibu misalnya, yang masih punya balita atau punya bayi kecil. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan apabila Mams atau bunda-bunda yang memiliki pengalaman hal-hal yang dilakukan apa saja atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan, boleh di-share di bawah ya, agar teman-teman kita semua tahu, oh ternyata menyediakan susu yang bagus untuk anak atau untuk si kecil seperti ini. Nah, dan apabila teman-teman merasa video Bunda ini bermanfaat, boleh di-share ya ke teman-teman yang membutuhkan, bisa di-share di media sosial kalian, share sebanyak-banyaknya. Dan apabila Mams juga ingin request kira-kira tips apa lagi yang kalian butuhkan, atau review-review produk juga boleh, produk bayi, anak balita, orang dewasa, boleh di komen di bawah ya. Insya Allah Bunda akan buatkan videonya. Jadi jangan lupa untuk selalu mendukung channel Adeva dan Bunda dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe ya channel Bunda. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.